Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi Terima kasih dalil Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini yaitu di program live interaktif mengenal Allah dengan tema keimanan, doa dan zikir. Nah, bersama Al Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang lagi kata-kata saya. Ana rindu Ustaz antum. Wallah. Rindu ilmu antum. Allahu akbar. Sungguhnya emang ilmu agama itu ya menyatukan hati ya. Semakin kita belajar, rasa rindu karena Allah itu semakin tertanam. Karena rindu itu kan buah dari kecintaan. Ya. Nah, ilmu ini menyatukan kita Ya. dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Itu Allah. mungkin yang buat antum rindu. Iya, Ustaz. Ya, begitu ya. Selama ini kan cuma kebagian ngeditnya aja, Ustaz. Ya, salam. Lama nggak ketemu, Ustaz. Sekarang Barakallahu di sini. fiik. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiikum. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Speechless nih, Ustaz. Nah, kaku dulu, Ustaz. Masya Allah. Pemirsa Fatwa TV, jangan lupa di program live interaktif mengenal Allah ini cukup istimewa ya. Beliau Ustadz Muhammad Nur Ihsan ini juga sebagai anggota Dewan Fatwa dan kemudian beliau juga ikhlas insya Allah membagikan apa yang telah diketahuinya yang dipelajari di Madinah ya Ustadz ya. Ya, Gitu ya, Ustadz ya. permasalahan ikhlas berat ya. Oh, Ya, kita gitu. berusaha semua ikhlas ya. Iya. Tapi apakah kita telah memastikan kita ikhlas ya? Kita hanya berdoa kepada Allah Azza Iya, wa Jalla. Ustaz. Bang, berat masalah ikhlas. Maka kita selalu para Berlatih. pemirsa ya untuk selalu mengobati jiwa kita. Ya, bagaimana keikhlasan ini selalu untuk ya selalu hati kita berada di atas keikhlasan karena ini perjuangan hidup yang sesungguhnya yang sangat berat. Sehingga sebagian ulama salaf dahulu mengatakan ma'alatu syai'an asyad ala nafsi min niyati. Enggak ada satu perkara yang lebih berat yang selalu saya pertahankan, saya obati, saya benahi daripada keikhlasan tadi. Jadi kita berharap ya. Tapi apakah pasti ikhlas? Ya, Allah yang lebih tahu tentang hati kita. Nah, jadi kita semua para pemirsa ya mari berusaha ya dalam kehidupan kita untuk selalu mengintrospeksi diri terutama masalah keikhlasan. Nah, demikian seperti itu. Nah. Amin, alhamdulillah. Semoga tips-tips seperti itu bisa terutama untuk saya bisa diamalkan juga pemirsa yang menyaksikan. Jangan lupa untuk bisa berpartisipasi di program kesayangan kita kali ini bisa di nomor telepon 0331. Ulang lagi 0331 544 6087. Saya ulang ya 0331 544 6087. Nah seperti itu insya Allah bisa bertanya tentang apa yang menjadi permasalahan dan problematika pemirsa Fatwa TV semuanya. Semoga siapa tahu semoga Ustadz bisa membantu di sini. Betul Ustadz ya? Insya Allah ya Ustadz ya. Tapi terutama masalah ya yang berkaitan dengan masalah tertulis masalah keimanan begitu masalah doa ya. Doa dan zikir ya. Sehingga lebih konsentrasi dalam ya tema yang kita keimanan, doa dan zikir gitu ya pemirsa ya. Baiklah. Ustadz langsung kepada ini inti acara Ustadz yaitu program tanya jawab, maka sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di WhatsApp hotline ya. Barakallahu fiikum. Yang pertama nih Ustaz, Bismillah. Ini dari Bapak Untung Wijaya di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Nur Ihsan. Apa hukumnya melafazkan Asmaul Husna dengan jumlah-jumlah tertentu untuk sebuah hajat tertentu? Nah, dari mana tadi? Dari Bapak Untung ya di Jambi. Nah, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Untung ya, semoga senantiasa dalam keberuntungan dan juga seluruh para pemirsa di mana saja berada. Pertanyaannya bagus sekali ya. Yaitu apa hukum melafazkan Asmaul Husna dengan jumlah tertentu untuk hajat tertentu? Maksudnya dia mungkin memiliki hajat, kemudian dia mengambil salah satu dari Asma'ullah al-Husna yang 99 yang tertera dalam Al-Quran dan juga dalam hadis. Kemudian dia ucapkan mungkin 100 kali,
ya, atau mungkin 1000 kali, ya, atau mungkin ya Latif, ya Latif, ya Latif, kan begitu, ya Matin, ya Matin, sehingga dia meyakini bahwa bila mengucapkan ya Asmaullahil Husna sekian jumlahnya 100 atau 1000 mungkin hajatnya terpenuhi. Apakah hal yang seperti ini ada tuntunannya? Ya. Para pemirsa rahimakumullah, perlu kita ketahui bersama bahwa Asmaullahil Husna, nama-nama Allah yang terbaik, adalah nama yang menunjukkan akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan nama tersebut tentunya adalah nama yang kita gunakan dalam berzikir. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berzikir ia menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala karena berzikir kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah, akan tetapi yang harus diperhatikan di dalam mengucapkan Asmaullahil Husna dalam berzikir, maka jika tidak ada jumlah ya atau batasan tertentu di dalam mengucapkan zikir dengan Asmaullahil Husna tersebut, maka tidak dibenarkan bagi seorang untuk membaca Asmaullahil Husna dengan membatasi bahwa bila dia membaca salah satu nama tersebut sekian kali maka akan terpenuhi hajatnya, akan terpelihara dari berbagai makar dan tipu daya dan seterusnya. Ini keyakinan yang seperti ini itu membutuhkan dalil. Ya. Bila kita mendapatkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketentuan dan penjelasan bahwa bila nama tersebut dibaca sekian kali akan ya khasiatnya, manfaatnya demikian, maka kita boleh mengucapkannya. Jika tidak, maka tidak boleh kita menambah-nambah dengan keyakinan bahwa bila dibaca sekian kali akan terpenuhi hajatnya. Karena ini perkara yang gaib. Nah, oleh karena itu dalam hal ini ya jumlah ya bilangan zikir yang terbanyak yang diucapkan di pagi dan di petang hari yaitu 100 kali. Seperti ya subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Ya 100 kali itu yang terdapat dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara zikir di pagi hari dan petang hari. Adapun selebihnya itu mutlak. Ya. Maka tidak boleh kita mengambil salah satu nama kemudian mengkhususkan dengan bacaan-bacaan tertentu dan keyakinan ini ada rahasia tertentu, khasiatnya begini, manfaatnya begini, itu semua adalah perkara yang tidak boleh kita lakukan kecuali bila ada dalil. Nah, demikian Allahu a'lam. Alhamdulillah, Ya. Ustaz, seperti itu jawabannya Ustaz ya. Nah, barakallahu Jadi fikum. semuanya diupayakan sesuai dengan tuntunan ya. Nah, Ada penelpon masuk, kita terima ya, Ustaz. Fadhal ya. Nah, Alhamdulillah. barakallahu fikum. Assalamualaikum, Fatwa TV. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Bapak siapa nih? Dari Bapak Yusuf di Bapak Yusuf di Depok. Masya Allah. Monggo, Iya. ada yang ditanyakan? Mas Nur Ihsan ya. Nah, Ya. barakallahu fikum. Wafik barakallah Ustaz. Ana alhamdulillah sering nonton serialnya Ustaz yang mengenal Allah itu, Masya Allah. Barakallahu fikum. Di YouTube sudah beberapa episode saya ikuti dan saya terkesan sekali gitu Ustaz. Tapi itu anak kan udah mempunyai anak ya Ustaz. Dari kecil anak nggak pernah mengenal diberi pelajaran tentang mengenal Allah ini. Nah, tapi setelah mendengar antum bicara ada ceramah antum, anak juga tersentuh sekali. Kenapa nggak sejak kecil diberikan seperti ini gitu? Nah, Akhirnya anak juga kebingungan ini. Kira-kira nasihatnya bagaimana Ustadz untuk mengenalkan Allah kepada anak? Tips-tipsnya atau nasihatnya bagaimana Ustadz? nah, Itu aja mungkin. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, Wafik barakallah. Masya Allah, terima kasih ya kepada Pak Yusuf di Depok ya. Barakallahu fiik. Ya. Kami jawab dulu ya salamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus sekali ya. Ya, alhamdulillah ya. Itulah hikmah dan manfaat dari ilmu. Semakin kita belajar, kita semakin kenal. Ya, banyak perkara-perkara ilmu yang harus kita pelajari, terutama dalam mengenal Allah Azza wa Jalla. Tidak akan mungkin ya seorang hamba mengenal Allah kecuali bila mengetahui nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi Allah menurunkan Al-Quran, di dalamnya terdapat nama-nama dan sifat-sifatnya
Itu agar kita ini kenal kepada Allah, ya, li ta'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Agar kalian mengetahui begitu juga penciptaan langit dan bumi, agar kita mengetahui Allah itu maha qadir, maha kuasa, Allah maha berilmu. Begitu juga Allah turunkan Al-Quran agar kita mengetahui bahwa Allah memiliki nama-nama yang terbaik dan juga sifat-sifat yang sempurna. Nah, kemudian dalam ranah pendidikan, terutama mentarbiyah anak-anak kita untuk mengenal Allah Azza wa Jalla, maka sungguh ya apa yang kita baca dalam Al-Quran dari nama-nama Allah dan juga apa yang kita saksikan dalam penciptaan alam semesta ini, sesungguhnya dalam hal itu semua terdapat tanda-tanda yang menunjukkan akan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengenalkan anak kita kepada Allah Azza wa Jalla? Ajak ya dia sejenak berpikir. Ya, dia menyaksikan ya langit dan bumi. Dia menyaksikan ya matahari terbit di siang hari, bulan di malam hari, ya. Kemudian berbagai ya laut, kemudian darat, kemudian juga pepohonan, hewan, binatang yang dia saksikan dalam kehidupan keseharian dia. Kemudian dirinya sendiri, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan 2 mata, 2 telinga, ya, dan seterusnya. Hal-hal yang seperti ini itu sesungguhnya adalah tanda-tanda kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Agung, Allah Al-Azim, ya, Allah yang Al-Qadir, Allah yang Al-Hayy yang Maha Hidup, Allah Al-Qayyum yang berdiri sendiri, ya, seperti itu. Kemudian juga kita melihat keseharian kita, makanan dan minuman, nikmat yang melimpah ruah, ya, kesehatan yang diberikan kepada Allah, kita bisa bernapas, bisa menghirup oksigen, itu semua adalah nikmat dan karunia dari Allah. Maka Allah yang Ar-Razzaq yang memberikan rezeki, Allah yang Al-Wahhab yang mengkaruniakan, Allah yang Al-Mannan yang mengkaruniakan kebaikan. Nah, seperti itu. Kemudian begitu juga kita memperkenalkan Allah ya kepada anak kita, ke anak didik kita, yaitu dengan menghadirkan kebesaran keagungan Allah dalam diri, menanamkan hal yang demikian dalam diri kita dengan kita kembali kepada nama Allah seperti Ar-Raqib, Allah yang menyaksikan, Allah yang perhati, Allah Syahid, Allah Alim, Allah yang mengetahui, Allah yang mendengar, begitu seterusnya. Jadi diajak mereka untuk sejenak ya menyaksikan tanda kebesaran Allah di dalam diri mereka dan juga alam semesta ini. Ajak dia keluar. Tatkala misalnya seperti mungkin di akhir pekan misalnya, di weekend begitu ya. Kemudian kita keluar bagi tamasya. Ya, melihat bagaimana luasnya alam semesta ini, matahari, kemudian bagaimana indahnya alam ini. Ya. Kita bertanya kepada anak kita, anak sayang, siapa yang menciptakan ini semua? Apakah ini tercipta begitu saja? Ya, dia akan menjawab, ya Allah. Jadi begitu. Terus secara ya perlahan-lahan ya, step by step kita ajarkan kepada mereka untuk memperkenalkan Allah. Sehingga dalam setiap kondisi keadaan anak itu akan tumbuh disertai dengan pengagungan ya dan kecintaan yang selalu tertanam dalam dirinya. Itu mungkin ya trik yang sangat ya simple dalam memperkenalkan Allah kepada anak kita. Nah, demikian Allahu a'lam. Masyaallah. Alhamdulillah, seperti itu ya Ustaz ya, kira-kira apa yang mesti dilakukan. Barakallahu fiik. Nah. Baik, ada penelpon yang masuk? Nah, tafadhal. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dengan Bapak siapa nih? Bapak Sukasno. Sukasno. Ya. Masya Allah, di mana Pak? Cilacap. 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 Nah, Masya Allah. Sukasno. Nah. Fadal, silakan bicara dengan Pak Ustadz. Ya. Silakan, Pak. Ya. Ya. Mau tanya Ustadz. Nah. Di masjid saya kalau malam Jumat diadakan sholat tobat bersama-sama di masjid. Iya. Terus kalau malam Selasa diadakan sholat tasbih bersama-sama di masjid. Nah. Baik, ada lagi? Karena itu hukumnya Ustaz. Pertanyaannya, iya.
Mohon tanya hukumnya gimana. Iya, nah. Baik, Makasih. terima kasih juga ya jazakallah khair Pak Sukasno di Cilacap. Cilacap. Silakan, Barakallahu Ustaz. fiik. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Syukran Pak Sukasno. Sukasno ya, Cilacap. di Cilacap. Barakallahu fiik. Ada 2 pertanyaan tadi ya. Iya. Yang pertama Salat taubat. salat taubat. Jadi setiap malam Jumat, gitu ya. Setiap malam Jumat itu melakukan salat taubat berjamaah. Kemudian malam Selasa salat tasbih. Apakah ada tuntunan seperti itu? Berkaitan dengan salat taubat, ya, yaitu seorang apabila terjerumus dalam perbuatan dosa, kemudian dia bersuci, berwudu, kemudian salat 2 rakaat, kemudian mohon keampunan kepada Allah. Itu yang dinamakan dengan salat taubah. Ya, maka Allah akan mengampuni dosanya. Ya. Karena begitu makna yang terkandung dalam sebagian hadis. Itu yang dinamakan salat taubah. Adapun salat tasbih memang terdapat dalam riwayat, tapi masih diperselisihkan oleh para ulama tentang validasi dan kesahihan ya dari salat tasbih. Ya, dengan tata cara yang banyak tasbihnya, ya, dalam hadis tersebut disebutkan ya sekurang-kurangnya seorang melakukan 1 kali dalam seumur hidup, kan begitu. Ada yang mensahihkan dan mendhaifkan. Yang mendhaifkan mengatakan tidak disyariatkan. Yang menghasankan hadisnya dia mengatakan ya disyariatkan. Akan tetapi yang perlu diperhatikan, terlepas dari perbedaan tentang validasi hadis tersebut, kebenaran dan kesahihannya, yang jelas itu semua termasuk ke dalam solat sunnah. Dan hukum solat sunnah, solat nafilah, solat sunnah, itu hukum asalnya itu dikerjakan sendirian. Ya, sendirian. Tidak disyariatkan secara berjamaah, kecuali solat-solat sunnah yang memang ada dari Nabi, ya, penjelasan atau pelaksanaan yang dilakukan secara berjamaah. Maka sunnahnya berjamaah. Seperti solat Tarawih. ya tarawih, solat tarawih. Itu bukan solat yang wajib. Maka disunahkan berjamaah. Begitu juga solat yang lain seperti istisqa, solat al-kusu wal khusub. Nah, seperti ya, Ustaz? dan ya gerhana. Kemudian sesekali ya solat malam tahajud, ya. Rasul pernah solat, kemudian diikuti juga Ibnu Abbas, begitu. Nah, jadi ini sekali. Maka bila dilakukan secara berjamaah karena ada ketentuannya, maka ini sesuai dengan sunnah. Tapi solat-solat sunnah yang lain, ya, seperti solat seperti at-taubah tadi, atau 2 rakaat sudah wudu, atau mungkin solat duha dan yang lainnya yang tidak disyariatkan secara berjamaah. Ini yang pertama. Maka kita tidak lakukan secara berjamaah. Ini yang pertama. Kemudian juga tidak ada waktu yang khusus. Nah, tidak ada waktu yang khusus. Kapan saja, di siang dan di malam hari, bila seorang mungkin terjerumus dalam perbuatan dosa, kemudian dia berwudu, bersuci, kemudian dia sholat 2 rakaat, kemudian mohon keampunan kepada Allah, maka Allah menerima ya taubatnya. Allah ampuni dosanya. Kapan saja. Maka tidak boleh kita khususkan dengan waktu tertentu seperti malam Jumat. Ya, bahkan Nabi SAW mengatakan la takhussu ya yaumal jumu'ati bisiyami wala lailatahu bil qiyam. Nabi mengatakan jangan kalian khususkan hari Jumat dengan puasa khusus dan malamnya dengan qiyam atau solat yang khusus. Maka tidak boleh mengkhususkan. Karena kaedahnya di dalam beribadah, suatu ibadah yang diperintahkan secara mutlak tidak boleh dikaitkan dengan waktu tertentu dan jumlah tertentu. Nah, tatkala dikhususkan dikaitkan dengan jumlah tertentu dan waktu tertentu yang tidak ada dalil menjelaskan kekhususan dan terkaitnya dengan waktu dan jumlah tertentu tersebut, maka itu termasuk menyelisihi sunnah Nabi. Jangan dilakukan. Ya, begitu juga seperti sholat tasbih. Kenapa dikhususkan malam Selasa? Ini kalau seandainya yang melakukan mungkin berdalil dengan perkataan ulama yang menghasankan. Oke lah, kita mungkin terlepas dari perbedaan itu, tapi yang jelas tatkala dilakukan secara berjamaah tidak ada tuntunannya. Ya, apalagi dikhususkan. Apalagi setiap pekan mungkinnya malam Selasa dikhususkan sholat tasbih. Ini menambah tata cara yang baru yang tidak ada syariatnya.
terlepas dari perbedaan ulama tentang kesohihan hadis atau dhaifnya hadis tersebut. Ya. Kalau ana secara pribadi itu ya lebih cenderung kepada pendapat ulama yang mendhaifkan. Ya. Karena secara tata caranya berbeda dengan cara pelaksanaan sholat biasa. Adapun jika mungkin sebagian dari saudara kita kaum muslimin berpegang dengan sebagian pendapat para ulama yang mensahihkannya, ya kita katakan silakan diamalkan. Akan tetapi jangan menambah-nambah tata cara, yaitu mengkhususkan malam tertentu, kemudian dengan berjamaah rutin, kemudian setelah itu ada bacaan-bacaan khusus setelah itu dan sebelumnya, itulah menambah-nambah. Nah, ini tidak dibenarkan. Maka tatkala itu dilakukan, kita bertanya apakah yang seperti itu dilakukan. Ya, contoh juga sholat tahajud misalnya. Sholat tahajud itu secara khusus itu sholat di malam hari yang dilakukan secara tidak berjamaah. Tapi sesekali ya tidak ada masalah. Tapi juga tidak ada ya kesepakatan dikhususkan nanti malam kita telah tahajud berjamaah, tidak. Kebetulan Nabi SAW salat, kemudian diikuti Ibnu Abbas yang beliau berdiri sebelah kirinya, kemudian dialihkan Nabi, dia palingkan dan diposisikan sebelah kanan. Nah, tapi bila ada suatu jamaah, malam nanti diumumkan lagi pengumuman yang besar di pelayaran besar begitu, ada solat tahajud berjamaah dipimpin oleh si fulan dan ada bacaan-bacaan khusus sebelum dan sesudahnya, kita katakan tidak ada tata cara yang seperti itu. Maka ini tidak boleh dilakukan dengan cara seperti itu. Nah, adapun salat tarawih ini jelas ada sunnahnya. Nah, di selain Ramadan itu qiyamul lail yang tahajud, dan di Ramadan kita mengenal ya qiyamul lailnya itu dengan salat tarawih yang kita kenal. Seperti itu. Maka khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk itu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengada-ngada dan menambah-nambah. Wallahu a'lam. Masyaallah. Alhamdulillah. Seperti Ustaz ya. Jangan menambah intinya. Tapi Ustaz ada penelpon baru nih Ustaz. Nah, silakan masyaallah. Barakallahu. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Bapak siapa? Dari Ajat. Ajat. Iya, di mana Pak lokasi? Lokasi Menes Pandeglang. Oh, Masya Allah. Bapak Ajat di Pandeglang. Silakan Pak, sampaikan. Ini Ustadz saya ingin nanya, apakah ada silsilah khusus untuk zikir itu ya? Gimana Pak? Ulangi. Apakah ada? Khusus. Ada nggak silsilah khusus, hadiah khusus ke para wali apa ke para ulama gitu? Oh, iya. Nah, tersebut. jadi zikir-zikir yang dikhususkan ya kepada seseorang arwah yang telah meninggal, atau mungkin ya orang tua, atau mungkin wali, atau siapapun begitu ya. Ya. Itu aja pertanyaannya Pak. Baik. Jazakallah Pak, silakan ditunggu jawabannya ya Pak ya. Ya, terima kasih. Jazakallah Pak, sudah Barakallahu fikum. Pak Ajat di Pandeglang. Di Pandeglang betul. Barakallahu fikum. Pandeglang itu di mana? Di Banten ya? Iya. Masuk Banten. Iya, Serang Banten yang Oh, Masya Allah. Jawa Barat lah pokoknya. Jawa Barat. Jawa Barat. Barakallahu fikum. Jauh Ustaz. Masya Allah. Tapi nggak ada yang jauh sekarang dengan media seperti ini. Betul, ya? Masya Allah Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Syukron atas pertanyaannya Pak Ajat, barakallahu fikum. Jadi apakah ada ya bacaan-bacaan khusus? Tadi beliau menyebutkan silsilah ya khusus, doa atau zikir untuk dibaca dihadiahkan kepada arwah ya ruh para leluhur mungkin, atau orang-orang soleh, atau mungkin sebagian mungkin menghadiahkan ke Nabi dan yang lainnya. Kita jawab bahwa tidak ada zikir-zikir yang khusus yang diucapkan, dibaca ya untuk dihadiahkan ya kepada orang-orang yang telah meninggal ya. Para ulama berbeda pendapat dalam menghadiahkan pahala kepada orang yang meninggal. Ada yang mengatakan secara mutlak sampai, ada yang mengatakan ya tidak sampai kecuali amalan yang ada ketentuan dan penjelasannya dalam Al-Quran, seperti doa, kemudian ya seperti sedekah, kemudian haji ya, kemudian hutang yang dibayar oleh seorang anak, mungkin hutang orang tuanya atau karib kerabatnya, seperti itu. Maka ini yang lebih rajih, yang lebih kuat pendapat tentang hal itu. Jadi kita menghadiahkan amalan kita terhadap kepada orang-orang yang telah meninggal sesuai dengan dalil tentang kita doakan ya jelas sampai. Nah, adapun pahala dari zikir secara khusus untuk para leluhur, orang-orang soleh, ini tidak ada ketentuan seperti itu.
Yang ada itu yang mendoakan. Nah, dan ingat para pemirsa rahimakumullah, tatkala kita mengamalkan dan mengikuti tuntunan dan atau nasihat atau ilmu yang diajarkan oleh para leluhur kita, itu ilmu yang bermanfaat, kebaikan, kebenaran, itu sesungguhnya nggak perlu ada pengiriman pahala. Kenapa? Karena secara otomatis solat yang kita kerjakan, yang kita dapatkan tata caranya yang benar dari seorang alim yang mengajarkan kita, ustadz yang mengajarkan kita, buya yang mengajarkan kita, tuan guru, pak ya yang mengajarkan kita. Bila dia telah meninggal, maka ilmu itu yang kita ajarkan, kita amalkan secara otomatis. Pahala dari amalan kita akan mengalir kepada mereka. Makanya para ulama menyebutkan seluruh ketaatan dilakukan oleh umat manusia, umat Nabi Muhammad ini, bahwa Nabi Muhammad yang akan mendapatkan semua ketaatan amal ibadah. Kenapa? Siapa yang mengajarkan kita sholat? Siapa yang mengajarkan kita berzikir? Siapa yang mengajarkan kita baca Al-Quran? Siapa yang mengajarkan kita bersedekah, puasa, haji, dan seluruh ketaatan? Maka nggak perlu mengkhususkan. Nggak perlu mengkhususkan. Ini dari satu sisi. Kemudian sisi lain itu tidak ada contoh dari Nabi SAW. Maka khairul hadi hadu Muhammadin SAW. Sebaik-baik petunjuk dan tuntunan adalah tuntunan Nabi SAW. Wallahu a'lam. Nah. Alhamdulillah, Ustaz. Seperti itu ya, Ustaz ya. Penjelasan. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, ini sudah masuk lagi benar, Ustaz. Ya, Masya Kita Allah. tanggapi, Ustaz? Ya, baik. langsung. Assalamualaikum, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Dari Bapak siapa nih? Dari Bapak Jumadi dari Kalimantan Timur. Pak Jumadi. Bapak Jumadi di Kalimantan Timur. Kaltim. Monggo, Pak. Nah, Jumadi. silakan Pak Silakan. Jumadi. Barakallahu fiik. Ini Pak, mau nanya masalah larangan sholat sunnah. Memang adakah dilarang sholat sunnah ba'diyah subuh sama ba'diyah asar? Ya, larangan salat sunnah ba'da subuh dan ba'da asar. Asar. Kalau memang ada larangan, adakah sunnah hadisnya kah? Saya nanya. Nah, Ya, terima kasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sepertinya pertanyaan iya agak sedikit luar meluas, tema. ya. Nah, gimana? Kendati Apakah kita tanggapi atau ini bagaimana? lebih konsentrasi masalah keimanan, doa dan zikir. Jadi begini, pemirsa Fatwa TV, tema kita malam ini adalah keimanan, doa dan zikir ya dari program Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah. Maka pertanyaan yang berikutnya kami mohon yang berkaitan dengan keimanan, doa dan zikir. Nah, itu juga merupakan pilar agama ini ya, Ustaz ya? Termasuk dalam keimanan tentang masalah asma wa sifat kan begitu. Keimanan, asma wa sifat, doa dan zikir. Jadi kalau fikih sholat bisa ditunda di program yang lain. Insya Allah kita juga memiliki program yang untuk interaktif mengenai sholat dan fikih sholat seperti itu, Ustaz ya. Tapi agar mungkin Pak siapa tadi juga tidak Bapak kecewa gitu ya. Yang mungkin Kalimantan. Jadi memang dalam hadis terdapat larangan ya Bapak Jumadi. Jumadi ya siapa? Betul Jumadi ya. Jadi memang terdapat larangan sholat yang di antara waktu-waktu yang terlarang sholat adalah setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Kemudian begitu juga setelah asar sampai terbenam matahari. Dan ini sholat yang tidak ada sebabnya. Adapun jika sholat ada sebabnya, yaitu seperti seorang setelah subuh masuk masjid, maka sebelum duduk dia sholat 2 rakaat, ini dikenal dengan tahiyatul masjid. Kan begitu. Maka tidak ada masalah. Jadi sholat yang tidak ada sebabnya tidak diperbolehkan. Bila ada sebab, maka tidak ada masalah. Demikian wallahu a'lam. Begitu. Masya Allah. Seperti itu Ustaz ya. Baiklah pemirsa, saya ulang ya. Untuk malam kali ini temanya adalah dari program Live Interaktif Mengenal Allah. Maka temanya keimanan, asma wa sifat ya Ustaz. Doa dan zikir. Ada begitu sepertinya di 0331 544 6087 ya. Siap. Penonton sudah masuk Ustaz? Iya, langsung Masya Allah. Langsung. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam, ini Abu Sofi Situbondo Ustaz. Abu Sofi. Abu Sofi. Nah, Abu Di Sofi di mana? Situbondo. Iya, Situbondo. Situbondo. Silakan sampaikan. Ya, ini tentang ini zikir Ustaz. Nah, Bahwa di lingkungan kami kan, kami di Jawa Timur Ustaz, Situbondo tahulah kapal itu. Iya, ya. Kami dikepung oleh mereka yang selalu zikir habis adzan sama sebelum sholat. Nah,
ini ada tuntunannya Ustaz. Kira-kira bagaimana menyikapi. Kemudian kami merasa terganggu sungguhnya ini dengan setiap masjid ramai begitu yang setiap habis azan tidak melakukan sholat sunnah, tapi kata mereka zikir. Tapi bagi kami adalah syair-syair yang dibuat-buat. Ini bagaimana Ustaz? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin sikapnya bagaimana terima gitu, kasih Pak Abu Sofi ya di Situbondo. Di Situbondo. Tadi beliau mengatakan mereka yang mungkin saudara kita juga ya, kaum muslimin gitu ya. Jadi mungkin kaum muslimin dari saudara kita mungkin dalam sholat atau mungkin ba'da azan ada bacaan-bacaan khusus gitu ya, sehingga mungkin dengan pengeras suara sebagian gitu. Ya juga ya bukan di Jawa Timur saja ya, di sebagian daerah juga selain di Jawa juga ada seperti itu. Nah sikap kita bagaimana? Pertama ya kita memaklumi bahwa tentunya tidak ada ya secara khusus bacaan-bacaan tertentu sebelum azan dan sesudah azan. Ini kalau kita melihat kepada tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti ya Ibnu Maktum, kemudian juga Bilal sebagai muazzin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang lainnya, itu tidak kita dapatkan ya dari tuntunan mereka di dalam azan ada bacaan-bacaan khusus. Ya kita menjelaskan hal ini terlepas dari ada mungkin sebuah ya kasus yang terjadi di zaman atau sebelumnya atau di daerah mungkin di Jawa atau di Sumatera di mana saja. Terlepas dari hal itu semua, kita ingin menjelaskan bagaimana tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tuntunan Nabi adalah begitu masuk waktu ya Bilal atau yang muazzin lain ya azan, kan begitu, azan untuk mengumandangkan ya atau menyampaikan pada kaum muslimin bahwa waktu sholat telah masuk, agar mereka bersiap-siap untuk datang ke masjid. Kemudian bagi mereka yang datang ke masjid, ya bila solat-solat yang ada rawatib qabliyahnya mereka solat ya rawatib yang 12 rakaat yang ada jaminannya, barang siapa yang melakukannya ya dalam selain dari solat fardu 12 rakaat terus maka dia dijamin ya akan dibangunkan rumah baginya dalam surga. Luar biasa. Itu rawatib. Ya ada qabliyah dan ba'diyah. Ya seperti itu. Dan juga ada salah satu sunnah yang lain yaitu antara azan dan iqamah. Itu baina adzanaini shalah kata Nabi. Di antara dua azan dan antara dua azan maksudnya azan dan iqamah itu ada salat. Nah itu dilakukan, tidak ada bacaan-bacaan khusus. Oleh karena itu yang sesuai dengan tuntunan Nabi, seorang begitu selesai azan dia datang ke masjid, dia ya pertama setelah azan itu doa, setelah azan kita maklum bersama doanya. Kemudian setelah itu dia sholat sunnah 2 rakaat. Ya, tidak teriak, tidak mungkin pengeras suara. Kenapa? Ini jelas akan mengganggu. Pertama, mengganggu orang yang masuk ke masjid. Sulit dia akan khusyuk sholat sunnah, mungkin ada qabliyah, ya. Dan juga sering kita memperhatikan yang muazzin yang seharusnya dia sholat 2 rakaat, malah sholat 2 rakaat tidak lakukan, tapi sibuk dengan bacaan-bacaan yang lain yang tidak ada tuntunannya. Satu sisi ya mengeraskan suara, kendati pun baca Al-Quran dikeraskan suara, tapi itu mengganggu tetangga kita, itu tidak diperbolehkan. Ya karena apalagi dalam masjid. Pernah satu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk masjid atau beliau mendengar masjid beliau dan rumahnya hujrah kamar beliau yaitu berdampingan dengan masjidnya. Melihat para sahabat satu dengan lainnya saling mengeraskan suara dalam berzikir. Nabi SAW keluar dan mendapatkan mereka dalam kondisi seperti itu di Masjid Nabawi. Rasul mengatakan la tarfa'u aswatakum la yu'dhi ba'dukum ba'dha fa inna kullakum munajin rabbahu. Jangan kalian keraskan suara kalian. Ya, dalam berzikir tersebut. Kenapa? Jangan saling mengganggu. Kenapa demikian? Karena masing-masing kalian kata Nabi itu bermunajat kepada Allah. Iya kan? Bermunajat kepada Allah dan dipastikan kita sedang berzikir, ada yang teriak di samping kita. Gimana? Mungkinkah khusyuk? Tidak akan mungkin. Dipastikan terganggu. Nah, oleh karena itu, para pemirsa rahimakumullah, mari kita kembali meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga hukum asalnya berzikir itu, sebagaimana firman Allah,
itu tidak dikeraskan, dan itu yang juga dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Allah mengatakan wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takun minal ghafilin. Surah Al-A'raf. Ya, zikirlah, sebutlah nama Rabbmu, sebutlah Rabbmu fi nafsik, dalam dirimu. Tadarruan, dengan menundukkan diri, wa khifatan, dan rasa takut. Kata Allah, dunal jahri minal qawli, tanpa mengeraskan suara. Ini dunal jahri minal qawl. Kapan waktunya? Bil ghuduwil asal, di pagi dan petang hari. Jangan menjadi orang yang lalai. Jadi itu hukum asalnya. Oleh karena itu ya Pak Abu Sofi ya, memberikan tugas kita semua, bila saudara kita mungkin kurang pas amalannya, kita nasihati dengan cara yang baik. Gak perlu dibentak-bentak ya, gak perlu, tapi dengan cara yang baik. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu dia sadar dan kembali kepada tuntunan Nabi. Itu yang menjadi tujuan utama kita ya. Jadi jangan dijadikan sebagai sebab nanti tadi permusuhan macam-macam, tidak. Karena saya yakin dan kita semua yakin, bila kebenaran itu disampaikan dengan cara yang baik, tutur kata yang baik, yang santun, kita hanya menyampaikan al-haq. Dia menerima itu hidayah dari Allah, tapi tugas kita menyampaikan, itu yang harus dilakukan ya. Dan banyaklah berdoa, semoga Allah ya membimbing kaum muslimin untuk kembali dalam beragama ini kepada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Nah. Seperti itu Ustaz. Nah, barakallah. Semoga Pak Abu Sofi bisa dapat ya gambarannya seperti itu nasihatnya Ustaz. Nah. Ada penunggu langsung telepon Ustaz. Nah, tafadhal. Assalamualaikum, Fatwa TV. Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa nih? Ini Bapak Talkah di Trenggalek. Sebentar, Bapak siapa Pak? Pak Salsah. Bapak di Trenggalek. Salsah di Trenggalek. Trenggalek. Ya, Salsah. Pak Bapak Salsah ya? Iya, Salsah. Ya, Bapak Talkah di Oh, Salkah. Nah. Iya. Di Trenggalek. Baik. Ada yang disampaikan, mau ditanyakan? Silakan. Nah, gini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Nah, ini Ustaz yang saya tanyakan, zikir setelah sholat Jumat. Zikir setelah sholat Jumat itu Fatihah 11 kali, terus surat Falaq 11 kali itu. Apa itu ada hadisnya? 11 kali. Ya, zikir setelah sholat Jumat. Iya. Jadi Al-Fatihah berapa tadi? Al-Fatihah 11 kali. 11 kali, kemudian Surat An-Nas 11 An-Nas kali. 11 kali juga. Apakah ada tuntunan seperti itu? Begitu ya, Pak Salka? Ya, apa ada hadisnya itu? Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Salka di Trenggalek. Iya, nah, syukran barakallahu fikum Pak Salka ya. Salka. Di Trenggalek, barakallahu. Trenggalek ini di mana ini? Trenggalek. Jawa Timur. Jawa ya? Timur. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, para pemirsa rahimakumullah. Zikir yang disyariatkan setelah solat fardu, ya, dan pada hari Jumat tentunya setelah solat Jumat, itu wajib bagi kaum lelaki, sama, tidak ada bedanya. Jadi tidak ada bedanya bahwa Nabi SAW setelah solat, ya, beliau mengucapkan ya astaghfirullah 3 kali. Kemudian beliau sedikit mengalihkan wajah beliau ke arah makmum, atau sedikit ya agak mungkin ya kurang lebih ya tidak sepenuhnya, terkadang beliau menghadap dengan wajah beliau secara sepenuhnya kepada jamaah, ya. Rasul berzikir salam ucapkan astagfirullah. Kemudian mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam, ya. Kemudian sampai akhir dari zikir tersebut, atau juga mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa la kulli syai'in qadir. Dan begitu. Kemudian biasanya ba'dal maghrib dan subuh itu 10 kali. Kemudian setelah itu ya Allahumma la mani lima ataita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian ucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, kemudian ya Allahu akbar 33 kali, kemudian dilengkapi dengan la ilallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa hamdu wa la kulli syai'in qadir. Itu zikir yang sahih yang terdapat dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, dan kitab-kitab hadis yang lain. Itu yang didapatkan, dan itu yang kita dapatkan dalam tuntunan salat Nabi SAW yang terdapat dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, itu yang harus diikuti sama waktu di ba'da shalah,
ya, baik itu ba'da Jumu'ah atau salat-salat yang lain. Itu yang harus diikuti. Adapun ya mengkhususkan bacaan mungkin astagfirullahaladzim 33 kali, kemudian juga la ilaha illallah wahdahu 33 kali juga, seperti subhanallah alhamdulillahu akbar, kemudian juga seperti tadi juga al-fatihah ya 11 kali, kemudian an-nas 11 kali. ya, hal yang seperti ini tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada tuntunan, silakan dibaca, tidak akan didapatkan hal yang seperti itu dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, emangnya apa yang salah, Ustaz? Bacaan tidak salah, tapi bacaan tersebut bukan di penghujung salat. Al-Fatihah itu ayat Al-Quran, surat Al-Quran. An-Nas surah Al-Quran. Bahkan Al-Fatihah adalah surat yang paling agung. Tapi membacanya bukan penghujung salat. Ya, itu di waktu salat, rukun. An-Nas begitu juga. Ya, yang ada adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah An-Nas 3 kali di waktu zikir pagi dan petang hari. Setelah salat subuh, beliau mengucapkan ya Allah, Al-Hayyul Qayyum la ilaha illa wal hayyul qayyum la na'am hayyul qayyum, ayat kursi, ayat kursi, wala ta'khudhu sinatu wala naum, itu ayat kursi kita hafal semua. Kemudian sampai surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Ada. Di pagi dan petang hari. Silakan dibaca, tapi kalau mengkhususkan begitu selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian baca Al-Fatihah 11 kali, kemudian An-Nas 11 kali, maka tidak ada tuntunan seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah sebagaimana kalian melihat saya salat. Termasuk dalam hal ini rangkaian setelah salat, yaitu bagaimana Rasulullah berzikir, itu semua telah dijelaskan Nabi dan telah diriwayatkan oleh para sahabat dan dilihat oleh mereka dan disampaikan sebagaimana mereka melihat tata cara dan kaifiyahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Seperti Ustaz ya, yang sesuai tuntunannya Ustaz ya. Ada penelpon lagi nih Ustaz. Masya Allah. Monggo kalau mau minum dulu ya. Iya. Bismillah. Silakan para pemirsa. Masya Allah. Masih ada waktu kurang lebih. Insyaallah. Masya Allah. Tinggal berapa? Assalamualaikum. Fatwa TV. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak siapa nih? Dari Bapak Iman, Ciamis, Jawa Barat. Bapak Iman, Ciamis, Jawa Barat. Mangga, Iman, ada yang mau disampaikan? Ada yang perlu ditanyakan. Nah, begini Ustaz. Seandainya kita bermakmum terhadap imam yang sudah kita ketahui bahwa dia ahli bid'ah, bagaimana hukumnya untuk kita yang bermakmum? Nah, itu aja saja. Pak. Saya kira ini pertanyaan berkaitan dengan masalah akidah, dengan masalah keimanan. Nah, Jadi saya perlu pertanyakan kepada Ustadz, apabila kita mengetahui bahwa imam itu adalah ahli bid'ah, tetapi kita ikut bermakmum dengan dia, kira-kira hukumnya bagaimana kita? Nah. Begitu Ustadz, terima kasih. Barakallahu fiik. Baik. Jazakallah Pak. Sudah mampir. Syukran terhadap Pak Iman ya. Iman. Bukan imam, Pak Iman. Jadi yang memiliki keimanan. Dan dia bertanya tentang masalah keimanan juga. Di Jawa Barat. Temanya keimanan yang bertanya Pak Iman dan juga pembahasan tentang masalah keimanan. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan Pak Iman di Ciamis ya. Nah, jadi hukum ini pertanyaan itu intinya hukum sholat di belakang ahlul bid'ah begitu ya. Ya. Jadi bid'ah itu kan sesuatu yang tidak ada tuntunan dari Al-Quran dan hadis Nabi, tidak pernah diamalkan para sahabat Nabi. Jadi semua mereka tidak pernah melakukan hal itu. Kalau itu suatu kebaikan akan dilakukan. Lalu muncul di belakangan hari mutaakhirin, baik itu secara pemikiran, akidah atau mungkin amaliyah. Perlu diketahui bahwa bid'ah itu ada 2, mukaffirah wa mufassiqah. Bid'ah yang mengeluarkan seorang dari Islam, itu yang menyebabkan seorang itu kufur, keluar dari Islam. Nah, ada bid'ah yang mufassiqah, yang menjadikan itu fasik. Karena bid'ah itu dosa. Pelaku dosa ya fasik gitu ya. Dan juga ya bertingkat-tingkat ini. Levelnya itu berbeda-beda bid'ah tadi, tidak sama juga. Nah, yang mufassiqah. Nah, para ulama menjelaskan bila seorang itu sholatnya sah, maka sah bermakmum di belakangnya. Itu kaidahnya. Kaidahnya apa? Seorang yang sah sholatnya, maka sah bermakmum di belakangnya. Nah,
Bila bid'ah itu tidak bid'ah yang mengkafirkan, saya ulangi, bila perbuatan bid'ah itu bid'ah yang tidak mengkafirkan, tidak mengeluarkan dari Islam, berarti dia seorang muslim, kendati fasik pelaku bid'ah. Nah, karena bid'ah dosa. Ya, pelaku bid'ah. Karena Rasul mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Ya, maka dia fasik karena perbuatan bid'ah tadi. Maka salatnya sah. Salatnya sah. Maka salat di belakang orang yang sah salatnya, ya salat makmum itu sah. Ini secara hukumnya. Maka secara hukum ya boleh. Akan tetapi secara keutamaan, nah, mana yang lebih utama? Tentunya salat di belakang orang-orang betul istiqomah, akidah benar akidahnya dan istiqomah, ya, amaliyahnya dan orangnya tidak fasik. Ini yang utama. Maka kalau itu didapatkan, ya salat di belakang yang orang yang soleh. Imam itu kan panutan. Ya, panutan. Kalau imamnya fasik, ya gimana jadikan sebagai imam, sebagai panutan? Oleh karena itu, yang berhak menjadi imam itu yang idealnya adalah orang yang berilmu, tentu yang lebih baik bacaannya. Kemudian orang yang soleh, sehingga makmum menjadi mengikuti orang yang soleh. Tapi seandainya tidak ada yang seperti itu, lalu ada orang yang mungkin ya pelaku bid'ah atau mungkin berbuat kefasikan atau maksiat begitu ya. Tapi dia itu masih muslim. Artinya maksiat dan dosa dia bid'ah itu tidak mengeluarkan dari Islam, maka salatnya sah. Kaedahnya orang yang sah salatnya maka sah salat di belakangnya. Seperti itu. Tapi keutamanya itu berbeda dengan orang yang soleh, orang yang lebih takwa, nah, yang jadi sebagai imam. Wallahu a'lam. Nah. Masya Allah. Tep. Nah. Ustaz, ada penelpon masuk. Lanjut. Insyaallah lanjut. Nah, barakallahu fikum. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maimunah dari Lombok, Ustaz. Dari Lombok, Ibu siapa nih? Maimunah. Maimunah. Nggih. Baik, silakan Ibu, ada yang mau ditanyakan. Ini, apakah orang yang sudah meninggal itu dapat mendoakan kita yang masih hidup, Ustaz? Orang yang meninggal mendoakan yang masih hidup, bukan yang hidup mendoakan yang meninggal. Gak kebalik pertanyaannya. Nah, iya, soalnya sering kita dengar orang dipanggil Tuhan gitu, kalau meninggal dipanggil Allah gitu. Nah, apakah orang yang meninggal itu bisa mendoakan kita setelah dia bertemu Allah gitu, Ustaz? Begitu. Pertanyaannya, ya. Itu makanya. Itu Jadi, buat Ibu itu saja. Ada lagi pertanyaannya Ibu? Ada, soalnya waktunya singkat ini, udah itu aja, Ustaz. Oh, baiklah. Terima kasih. Mudah-mudahan insya Allah minggu depan telepon lagi ya Bu ya. Iya. Ya, Masya Allah. Baik, barakallahu Ya, catat fiik. waktunya. Ibu ya Maimunah di Maimunah Lombok. di Lombok. Nah, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya, apakah orang yang telah meninggal bisa mendoakan yang hidup? Bukan sebaliknya ya. Jadi bukan orang yang hidup mendoakan yang meninggal. Ini pertanyaan sedikit apa ya, agak aneh gitu ya. Tapi mungkin pernah beliau mendengar ya. Jadi apakah orang yang telah meninggal bisa mendoakan yang masih hidup, mungkin keluarganya? Perlu diketahui bahwa orang yang telah meninggal berarti sekarang hidup di alam barzakh, belum alam akhirat. Karena alam akhirat setelah alam barzakh, setelah di kiamat nanti baru alam akhirat. Sekarang alam barzakh, dan alam barzakh itu jelas alam yang berbeda dengan alam dunia. Ya, tidak ada lagi namanya ibadah dan ketaatan di sana. Ya, tidak ada lagi ketaatan dan ibadah itu di dunia. Kita berdoa, kita sholat, kita bersedekah, berpuasa. Di alam barzakh, alam antara barzakh itu pertengahan ya, antara dunia dan akhirat. Maka barzakh. Di sana ya ada pertanyaan mungkar wa nakir. Bila itu terjawab, maka seorang akan mendapatkan kenikmatan. Ya, merasakan sebagian dari kenikmatan dalam surga, dibentangkan, dibukakan jalan menuju surga. Begitu. Dia merasakan bagaimana sebagian kenikmatan tadi. Nah, tidak ada lagi sana doa. Nah, karena bukan lagi alam untuk beribadah. Kendati para syuhada nanti di akhirat bisa memberikan syafaat kepada keluarga mereka, yaitu permasalahan lain. Ya, di akhirat kelak nanti. Adapun di alam barzakh, ya orang yang meninggal tidak lagi beribadah. Maka dalam hal ini ya wallahu alam tidak ada ya dalil menjelaskan tentang bahwa yang di alam barzakh yaitu bisa mendoakan yang hidup. Yang benar itu orang yang hidup bisa mendoakan saudara mereka yang telah ya meninggal yang sedang di alam barzakh. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Nah.
Ustaz, dengan penelpon dari Ibu Muaminah di Lombok, Nah. berakhir insyaallah acara kita. Alhamdulillah. Jazakallah, saya terima kasih banyak. Jazakallah. Masya Allah, barakallahu fikum. Cepat sekali ya berbagi. waktunya ya. Waktu cepat sekali Luar biasa. Masya Allah. Naam. Ya, alhamdulillah pemirsa Fatwa TV, seperti itulah pemaparan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah yang juga anggota Dewan Fatwa. Semoga dapat kita ambil pelajarannya terutama untuk saya dan untuk kita semua. Nah, perlu diketahui bahwa saat ini Fatwa TV telah memulai program live interaktifnya. Saya sebutkan sedikit ya supaya bisa dicatat nih. Nah, hari Senin jam 16 atau jam 4 sore dengan Ustadz Arifin Badri. Ya, kemudian hari Senin juga jam 18.30 dengan Ustadz Nizar mengenai fikih praktis ilmu waris. Kemudian hari Senin juga jam 20 malam dengan Ustadz Musyafa' Darini dengan tema konsultasi Islam. Lantas untuk hari Selasa dengan Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan. Dan hari Rabu insya Allah mulai tanggal 22 Januari dengan Ustadz Anas jam 16 sore. Kemudian hari Rabu pula jam 20. Nah, ini juga istimewa. Ustadz Syafiq Riza Basalama dengan tema konsultasi keluarga. Ya, insya Allah dari mulai tanggal 22 Januari insya Allah kita doakan sama-sama semoga Ustadz tidak berhalangan dan semuanya berjalan dengan lancar. Lantas kemudian hari Kamis insya Allah jam 20 malam dengan Ustadz Abdullah Roy mengenai jalan lurus dan mengenai seputar masalah akidah tauhid seperti itu ya. Kemudian untuk hari Jumat itu jam 17 sore dengan Ustadz Erwandi mengenai muamalah kontemporer. Nah, seperti itulah program-program live interaktif dari Fatwa TV yang semoga kita sama-sama bisa mengambil manfaat darinya. Begitu, Ustaz? Nah, barakallah. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi. Nggak bosan-bosan saya Barakallahu berterima kasih. fikum. Masya Allah. Atas nama kru, saya berterima kasih, Ustaz. Juga jangan Sudah lupa bisa. terima kasih para pemirsa yang Iya, setia ya. Alhamdulillah. Terima kasih pemirsa Di yang sudah depan, masuk layar dan tetap setia kaca menyaksikan mereka. acara kita baik melalui satelit atau melalui sosmed atau YouTube, Facebook seperti itu live-nya ya. Nah. Baiklah, untuk itu monggo Ustaz kesimpulan dan ditutup acaranya. Nah, taib. Ya, nah, para pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah ya, ini live perdana kita tentang interaktif tentang masalah keimanan, doa dan zikir. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menambah manfaat bagi kita semua, menambah keimanan, jadi motivasi bagi kita untuk lebih banyak belajar ilmu, berzikir, berdoa. Yang intinya mari kita terus beramal berdasarkan ilmu dan ilmu yang kita pelajari mari kita amalkan. Semoga senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir jangan lupa mohon pertolongan kepada Allah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, demikian syukran lakum jami'an ala husnil mutaba'ah. Insyaallah kita bersua kembali dalam acara yang sama di pekan yang akan datang ya seputar masalah keimanan, doa, zikir. Ya, semoga Allah senantiasa melindungi kita semua. Astaudiukumullah alladzi la tadi'u wada'ihu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi dalil Al-Quran dan Sunnah